Shalom Aleichem, apa kabar jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Di minggu ketiga bulan Agustus 2021 ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Setelah setiap kita memuji memuliakan nama Tuhan di tempat masing-masing, mari kita akan berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, di minggu ketiga Tuhan Yesus di bulan Agustus 2021 ini, kami stay at home di rumah masing-masing, beribadah, memuji nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap ibadah umat Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kami percaya kami mengundang Roh Kudus berkuasa penuh atas ibadah kami, atas pemberitaan firman Tuhan. Dan kami akan berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Di hari ini, di hari Minggu ini, saya akan berbicara bahaya gagal fokus. Hari-hari ini saudara, kenapa saya mau mengajak saudara untuk merenungkan bahaya gagal fokus? Karena orang hari-hari ini fokusnya, mohon maaf, termasuk saya juga bisa jatuh dalam seperti itu saudara. Fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokusnya kepada COVID. Nah saudara, pagi hari berita COVID, siang hari berita COVID, malam hari berita COVID. Bahkan setiap COVID di semua grup-grup WA, di semua media-media Instagram, Facebook bicara COVID. Dan saking banyak bicara COVID, orang yang bukan dokter jadi seperti dokter COVID, mengalang-alangkan dokter, saudara. Tapi itulah kenyataan yang ada. Orang bukan lagi fokus kepada Tuhan, tapi orang fokus kepada COVID. Bukan tidak boleh belajar. Untuk kita belajar untuk waspada, untuk kita belajar hidup sehat, dan melakukan hal-hal untuk kita panjang umur. Bisa dan panjang umur itu kita memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita fokusnya sudah lagi bukan kepada Tuhan, nah ini yang berbahaya. Orang banyak parno, orang paranoid, orang menjadi gelisah dan takut. Kita jalan kalau ada orang batuk samping kita langsung kaget. Hari-hari ini jangan-jangan kita penciuman kita mulai agak hilang sedikit, kita mulai parno, ketakutan. Padahal memang mungkin kita lagi pilek. Suhu badan kita meningkat sedikit. Dulunya kita biasa aja mau flu, pilek, meler atau apa, tapi sekarang orang serba takut. Parno. Dan itu kita akhirnya banyak orang mengalami kehilangan akal sehat. Ada banyak orang-orang yang beli stok masker. Saudara, bayangin, satu kamar dia beli. 500 juta, 1 miliar dia beli masker. Padahal di rumahnya orang cuma 3 orang. Itu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali aja nggak habis-habis tuh masker, saudara. Mungkin dikasih ke malaikat, mungkin sebagiannya nanti di surga nanti. Orang beli masker. Ada orang beli jahe merah. Berkarung-karung. Padahal di rumahnya cuma 2 orang. Jahe merah sampai kapan itu mau habis, saudara? Sampai ada orang, saudara, saya kadang-kadang lucu, orang minum minyak kayu putih. Bayangin minyak kayu putih bukan lagi taruh di hidung, diminum, saudara. Supaya apa? COVID-nya hilang. Astaga naga, saudaraku. Jadi banyak orang kehilangan akal sehat. Jadi hari ini, saudara, ketika saudara dengarkan firman Tuhan ini, saudara jangan sampai kehilangan akal sehat. Saya rindu setiap jemaat GBI Kemuliaan Kasih Agape dan sahabat-sahabat yang mendengarkan khotbah ini tetap punya akal sehat dalam Tuhan. Dan kenapa? Karena kita mau fokus kepada Tuhan, bukan kepada COVID. Yang pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita fokus pada Tuhan? Bagaimana supaya kita fokus pada Tuhan? Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi yang pertama, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati kita harus melekat sama Tuhan. Kalau hati kita melekat pada berita COVID, hati kita melekat kepada telenovela, misalnya contoh yang lagi in sekarang, Ikatan Cinta, Ikatan Hati, atau Ikatan apa, saya nggak tahu loh, pokoknya ikatan apalah itu ya. Drama-drama Korea, drama-drama Jepang, film-film India. Kalau ikatanmu hanya kepada itu, maka engkau akan gagal fokus. Penghiburan yang dunia ini tawarkan tidak akan kekal. Tapi ketika engkau fokus kepada Tuhan, inilah kekekalan. Maka Alkitab dikatakan sini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi yang pertama, saudara, supaya kita jangan gagal fokus, saudaraku. Alkitab berkata di sini, supaya saya dan saudara, hati kita harus melekat pada Tuhan. Yuk kita belajar. Satu hari, gak usah lama lah, 1 jam dengan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, kita rindukan. Ku menyembahmu, ku sedalam hadirat Tuhan itu. Kita akan mendapat keteduhan. Tapi kalau kau lagi gelisah, kau nonton film Korea, cinta-cinta, putus cinta, putus cinta, putus cinta, selingkuh sana, selingkuh sini, saudara lihat segala macam, saudara bisa stres. Saudara lihat lagi ikatan cinta, tapi lama-lama cintanya nggak jelas. Saudara lihat lagi berita-berita, bukan nggak boleh, silakan saudara refreshing nonton. Saya mempersilakan saudara untuk refreshing. Tapi kalau itu menjadi fokus utama, engkau akan kecewa. Tapi mari fokus pada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dan dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kita. Dan kata Tuhan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 33 ayat 20 berkata ini. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhanlah perisai kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Harus yakin. Hanya Tuhan menjadi perisai kita. Dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam komunitas kita. Hanya Tuhan yang menjadi perisai. Dikatakan di sini dengan tegas. Firman Tuhan berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhanlah penolong kita dan perisai kita. Hanya Tuhan yang akan menjadi penolong perisai kita. Tidak ada yang lain. Yang ketiga, saudaraku, apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak gagal fokus? Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, supaya kita tidak gagal fokus, kita harus fokus kepada jiwa-jiwa. Sudahkah engkau berdoa untuk jiwa-jiwa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain menyelamatkan kecuali nama Yesus. Kebaikan bukan membuat kita selamat, tapi ketika kita selamat kita berbuat baik. Dunia ini butuh Yesus. Biarlah kita menjadi ambasadornya Tuhan bagi banyak orang. Kita jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Alkitab berkata, dikatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus Kristus adalah Immanuel. Allah yang menyertai. Allah yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel yang mau menyertai kita. Hari ini saudaraku, kita lihat. Kita baca tadi. Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Kata murid kepada orang lumpuh yang sejak lahir. Tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan dan akhirnya. Kalau mereka kasih duit 1 juta, mungkin ada solusi hanya untuk makan satu minggu atau 1 bulan. Tapi dia tetap lumpuh. Tapi Yesus hadir. Emas dan perak. Dia berjalan. Dan dia berjalan. Dia tidak lumpuh lagi. Tuhan memberi jawaban. Hari ini banyak orang-orang lumpuh dan putus asa. Banyak bahkan di beberapa negara saya baca berita orang cenderung tingkat bunuh diri. Saya baca di mana, di Singapura atau di India, di Jepang, orang banyak sekali bunuh diri karena di lockdown terus berhenti lockdown, orang nggak tahu lagi. Masih ada harapan dengan ada banyak orang-orang seperti orang yang lumpuh ini sejak lahir. Dan mereka butuh saya dan saudara untuk mengatakan, dia Allah Immanuel. Dia yang mau menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Dia yang mau melakukan mujizat. Saya percaya ada mujizat dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan, jemaat. Kekasih Tuhan, saya berdoa, saya berharap saudara jangan gagal fokus. Jangan gagal fokus, tetap fokus pada Tuhan. Kita naikkan satu pujian
bersama-sama dengan tim di sini saudara yang di rumah, yaitu pujian El Shaddai. Tak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita berdoa. Bapa, ketika kami naikkan pujian El Shaddai, kami diajarkan tidak perlu takut, tidak perlu susah, karena kami punya Allah El Shaddai. Oleh sebab itu, biar kami jangan gagal fokus sesuai dengan firman ini. Fokus kami hanya kepada Tuhan. Fokus kami hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kami. Dan aku berdoa Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang Tuhan izinkan menyampaikan firman Tuhan. Apapun persoalan jemaat Tuhan, apapun persoalan kami, Yesuslah menjadi jawaban. Yesus yang menjadi penolong. Tuhan yang memulihkan bangsa kami Indonesia. Tuhan yang menolong bangsa kami. Tuhan yang menolong Bapak Presiden Jokowi dan keluarga besar. Tuhan yang menolong Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin dan keluarga besar. Tuhan yang menolong para menteri. Tuhan yang menolong TNI Polri. Tuhan yang menolong setiap dokter, alat-alat nakes, dan semua perawat-perawat Tuhan juga gugus depan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, dan kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, Indonesia pasti dipulihkan. Bangsa-bangsa juga pasti dipulihkan. Kami berdoa juga untuk tanah perjanjian, Yerusalem dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Ada shalom juga bagi seluruh bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa juga saat ini Tuhan, untuk setiap persembahan yang akan diberikan umat Tuhan dari rumah masing-masing. Tuhanlah yang membalas berlipat kali ganda. Apa yang mereka tabur di kolekte, di perpuluhan, diakoni, atau apapun, Tuhan balas berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, mendadangi engkau dan memberi engkau kasih karunia dan berkat. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus mengalir dengan limpah-limpah hidup kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati ibadah ini sama-sama katakan amin. Shalom, salam sehati. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda jemaat GBI Kemuliaan Kasih Agape. Dimanapun berada, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan Warta Jemaat dalam sepekan. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk mesbah doa pagi masih kami liburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bila sudah aktif kembali, kami akan menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian.
kami mengundang untuk seluruh majelis, pelayan, dan pengerja GBI Kemuliaan Kasih Agape untuk hadir dalam doa pelayan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 7 sampai pukul 8 malam. Sampai bertemu di doa pelayan. Dan pada hari Sabtu kami mengundang seluruh pemuda dan remaja untuk ikut hadir dalam ibadah online kami melalui live streaming Instagram @gbkka_official setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 malam. Ditunggu kehadirannya, sampai bertemu teman-teman. Ibadah raya masih dilakukan secara online. Kami dari Sekretariat Gereja akan mengirimkan liturgi ibadah beserta video rekaman khotbah kepada Bapak Ibu. Tetap semangat melakukan ibadah online di rumah ya Bapak Ibu. Dan untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online melalui YouTube channel GBI KKA setiap hari Minggu pukul 12 sampai pukul 1 siang. Pastikan Bapak Ibu tetap setia mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah online. Sampai bertemu adik-adik. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan, baik persembahan perpuluhan, diakonia, dan misi maupun pembangunan gereja, bisa mengirimkan ke rekening yang ada di layar berikut. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan, gembala, wakil gembala, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang memerlukan konseling, baik konseling pernikahan, konseling baptisan, dapat menghubungi nomor yang ada di layar berikut. Demikian Warta Jemaat dalam sepekan. Saya Michelle dan seluruh rekan-rekan media yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kami GBI KKA. Shalom!